Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yandiana SPMSI selaku dosen mengajar dari mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Perkenalkan, saya Kala Syifa Amrullah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil literature review mengenai visual Comstock. Yang pertama itu adalah latar belakang. Asupan gizi merupakan indikator penting dalam penanganan pasien rawat inap, sehingga pemantauan konsumsi makanan setelah proses screening gizi ini menjadi penting untuk memastikan kebutuhan zat gizi terpenuhi. Metode visual Comstock ini menjadi salah satu alternatif yang banyak digunakan untuk menilai sisa makanan di institusi jasa makanan termasuk rumah sakit dengan cara memperkirakan sisa makanan secara visual berdasarkan pengamatan langsung. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana penggunaan metode visual Comstock dalam penelitian plant waste di institusi jasa makanan. Yang kedua, instrumen apa saja yang digunakan untuk meningkatkan akurasi dalam metode visual Comstock. Yang ketiga, bagaimana prosedur pelaksanaan metode visual Comstock dilakukan. Yang keempat, itu apa saja kelebihan dan kekurangan metode visual Comstock termasuk potensi error dan cara meminimalisirnya. Yang kelima itu bagaimana validitas dan reprodusibilitas metode visual Comstock dibandingkan dengan metode lain. Lalu untuk tujuannya, yang pertama itu ada menjelaskan penggunaan metode visual Comstock dalam penelitian plant waste pada institusi jasa makanan. Yang kedua itu mengidentifikasi jenis instrumen yang digunakan dalam metode visual Comstock. Yang ketiga itu mendeskripsikan prosedur pelaksanaan metode visual Comstock. Yang keempat yaitu menganalisis kelebihan dan kekurangan metode visual Comstock dan menguraikan potensi sumber kesalahan dan cara untuk meminimalisirnya. Yang kelima yaitu mengevaluasi validitas dan reprodusibilitas metode visual Comstock dengan membandingkannya terhadap metode lain. Selanjutnya itu penggunaan metode visual Comstock. Metode visual Comstock ini adalah metode estimasi untuk menilai sisa makanan atau plate waste dengan memperkirakan persentase makanan yang tersisa di piring pasien. Dalam penelitian ini, metode Comstock ini digunakan sebagai pembanding Digital Dietary Assessment Tool atau DDAT pada pasien rawat inap di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta yang menerima makanan biasa atau pengguna. Nah, hasil pengamatan kemudian ini dipakai untuk memperkirakan asupan energi dan protein pasien. Selanjutnya itu instrumen yang digunakan. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan itu ada 3, yaitu formula Comstock. Formula ini digunakan untuk mencatat estimasi sisa makanan secara manual berdasarkan pengamatan langsung dengan skala visual 6 poin. Lalu yang kedua itu digunakan juga instrumen aplikasi foto digital atau DDAT. Ini menggunakan foto makanan sebelum dan sudah makan untuk mengestimasi sisa makanan. Foto ini diambil oleh kamera ponsel, kemudian diunggah ke aplikasi yang secara otomatis ini akan menghitung kandungan energi dan protein yang dikonsumsi pasien. Selanjutnya untuk instrumen yang terakhir yaitu adalah timbangan digital. Nah, timbangan ini digunakan untuk melakukan metode food weighing sebagai gold standard untuk membandingkan akurasi antara metode Comstock dan DDAT. Selanjutnya itu prosedur pelaksanaan. Nah, penelitian ini adalah penelitian crossover di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta yang dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2021 dengan membandingkan 3 metode penilaian sisa makanan, yaitu DDAT, Comstock, dan penimbangan makanan atau food weighing sebagai gold standar. Nah, sepanjang 12 Nutri-Search ini akan menilai 144 set menu sarapan dan makan siang. Kemudian DDAT ini akan menggunakan foto sebelum dan sudah makan untuk menghitung otomatis asupan energi dan protein, sedangkan Comstock dihitung secara manual. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa DDAT ini jauh lebih efisien dibandingkan Comstock. Lalu kemudian juga dilakukan kepuasan pengguna yang dinilai melalui kuesioner skala Likert. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan metode visual Comstock. Untuk kelebihannya itu yang pertama mudah dilakukan, yang kedua tidak memerlukan alat khusus, dan yang ketiga dapat diterapkan dengan cepat di lapangan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu ada yang pertama tingkat akurasi bergantung pada pengamat, lalu yang kedua berpotensi kesalahan subjektif dalam menilai sisa makanan. Selanjutnya untuk validitas dan reprodusibilitas. Yang pertama validitas Comstock dan DDAT ini diuji terhadap penimbangan makanan atau food weighing sebagai gold standard dan menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada asupan energi dan protein. Lalu yang kedua rata-rata asupan energi dan protein pada DDAT yang bersama dengan hasil penimbangan. Dan secara keseluruhan, Comstock dan DDAT ini valid dan cukup akurat untuk menilai sisa makanan pasien. Selanjutnya untuk reprodusibilitas, yang pertama ini DDAT ini lebih unggul dari segi reprodusibilitas karena hasil estimasi ini dapat tersimpan secara digital, mudah dilacak, dan dapat mengurai kesalahan pencatatan manual. Yang kedua, Comstock ini tetap valid, mudah diterapkan, dan tidak memerlukan alat khusus, namun lebih memakan waktu dan bergantung pada pengalaman pengamat. Secara keseluruhan, DDAT ini lebih efisien dan berpotensi besar untuk pemantauan asupan makanan pasien di rumah sakit.
Selanjutnya, untuk kesimpulan yang pertama, metode visual Comstock ini praktis dan valid untuk memperkirakan sisa makanan pasien melalui pengamatan visual tanpa penimbangan langsung dengan akurasi yang baik. Yang kedua, metode DDAT ini unggul dalam efisiensi waktu, kemudahan penggunaan, dan kepuasan pengguna. Kedua metode ini dapat digunakan untuk pemantauan asupan makanan pasien, namun DDAT ini lebih direkomendasikan karena cepat, akurat, dan data mudah diakses secara digital. Untuk sarannya, dalam penerapan metode visual Comstock maupun DDAT di rumah sakit, disarankan agar tenaga nutrisionis dan pramusaji ini mendapatkan pelatihan singkat untuk meningkatkan ketepatan penilaian sisa makanan dan konsistensi hasil observasi. Pihak rumah sakit juga sebaiknya menyusun SOP pengambilan dan pengunggahan foto agar pengambilan gambar dapat mendukung akurasi estimasi pada DDAT. Selanjutnya itu ada daftar pusaka yang digunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.